Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Biar Ngerti. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah demo aplikasi yang sudah saya buat mengenai aplikasi perhitungan barang atau produksi barang. Yaitu aplikasi untuk memanajemen produksi ya, biaya produksi di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Oke, jadi aplikasi ini saya bangun menggunakan Coordinator versi 4 dan versinya versi terbaru ya. Dan menggunakan PHP 8.1, pokoknya yang terbaru deh. Oke, kita lanjut aja untuk membahas demonya. Untuk langkah yang pertama saya akan membuka Chrome. Sudah saya buka, kemudian kita buka aplikasinya terlebih dahulu ya. Bentar, saya taruh di folder ini. Kemudian kita tinggal buka di Visual Studio Code atau kode editor kalian untuk melihat. Nah, ini udah saya buka. Di dalamnya seperti ini ya. Ini adalah Coordinator versi 4. Untuk strukturnya seperti ini. Jadi di aplikasi ini menggunakan database-nya menggunakan fitur dari Coordinator-nya menggunakan fitur migration di sini. Nah, ketika nanti mau pakai database tinggal menggunakan perintah php spark migrate. Nanti secara otomatis termigrasi ke database MySQL kalian. Jangan lupa konfigurasi juga pada bagian env ya. Kalau di Coordinator 4 itu bisa menggunakan env di sini. Nama database-nya apa tinggal aktifkan aja gitu. Nah, untuk datanya atau data demonya saya menggunakan fiturnya dari Coordinator 4 juga, yaitu menggunakan fitur seeding. Nah, di sini ada seedingnya. Ini banyak banget ya. Nanti ketika dijalankan menggunakan perintah PHP Spark dbseed test db, nanti datanya akan diinputkan ke masing-masing table di database-nya gitu. Oke, untuk database sudah. Kemudian di sini juga ada penjelasan singkat nih untuk istilahnya nanti. Nah, di sini ada perhitungan harga pokok yang disingkat dengan HPP. Kemudian ada jurnal pemakaian biaya bahan baku disingkat BBB, ada BPPP, jurnal biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik atau POP. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk istilah ini agar kita paham. Oke, kita langsung jalankan saja menggunakan atau menjalankan servernya menggunakan perintah php spark serve untuk menjalankan servernya. Sebenarnya ini bisa menggunakan virtual host juga ya, tapi ini pakai yang biasa aja lah. Kita tinggal buka di Google Chrome. Nah, kita logo dulu ya biar tahu pas bagian awalnya. Nah, untuk saat kita menjalankan nanti akan masuk ke halaman login. Nah, di login ini ada 3 role, yaitu gudang, akuntansi, dan manajer. Kita akan login terlebih dahulu menggunakan akunnya si gudang. Tinggal menggunakan gudang, pakai emailnya bisa, atau pakai username-nya juga bisa. Kita selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian role-nya kita pilih gudang. Oke. Di sini kita telah masuk pada dashboard-nya gudang ya. Untuk dashboard gudang ini ada tampilan recon-nya atau count dari masing-masing bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian di sini ada bahan baku, yaitu untuk melakukan manajemen bahan baku atau bahan tinggal ditambahkan nanti atau bisa diedit pada menu ini. Kemudian ini untuk melihat stoknya. Stoknya tinggal berapa? Kita coba lihat. Di sini untuk stoknya bahan bakunya gini ya untuk barang tadi. Kita kembali, kemudian di sini ada 2 manajemen bahan penolong. Kita bisa menginputkan atau melihat data bahan penolongnya. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, ini tinggal tambahkan aja, nanti bisa tambahkan sendiri. Kemudian untuk melihat stoknya juga bisa di sini. Kemudian ada overhead pabrik. Nah, untuk overhead pabrik ini
untuk manajemen data overhead-nya ya. Kemudian ada tenaga kerja. Ini adalah tenaga kerja yang yang bekerja lah intinya di suatu pabrik atau perusahaan tertentu. Ini ada biayanya bagian tukang itu berapa, bagian ini berapa gitu. Jadi ini ada pendapatannya nih. Nanti pendapatannya didapat dari akunnya akuntansi gitu. Kita logout, kemudian kita logout dulu kemudian kita login menggunakan akunnya akuntansi. Ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian role-nya akuntansi. Nah, di role akuntansi ini akan muncul menunya ini ya, hanya ini. Nah, ini ada produksi nih. Untuk produksi ini, untuk menghitung biaya produksi itu dihitung dari BBB, BPPP, PTK, dan POP-nya. Kalau singkatan ini, saya akan lebih detailnya, saya akan buka di sini. Bukan ya? Nah, ini tadi. BBB itu adalah pemakaian biaya bahan baku, terus BPP itu bahan penolongnya, jurnal biaya tenaga kerja PTK, kemudian ada POP itu biaya overhead pabriknya. Nah, diingat ya. Nah, ini untuk karena di BBB, PPP, PTK, dan POP-nya belum ada, jadi HPP-nya juga belum siap ya, atau belum ada inputannya. Untuk menambahkan produksi atau produk barang juga kita bisa menambahkan melalui menu ini. Produknya apa sih? Coba kita lemari ya. Jumlahnya 2 gitu. Kita tambahkan. Nah, di lemari ini BBB-nya bahan bakunya berapa sih? Apa maksudnya kayu? B jumlahnya 2 potong gitu ya. Kita coba tambahkan. Maka akan masuk di sini berapa totalnya gitu. Kemudian kita bahan bakunya apa lagi nih? Triplek gitu. Satu itu lembar. Nanti akan ke sini. Kita kembali, kemudian di BPP ini akan muncul biaya totalnya dari yang sudah diinputkan di sini. Nah, jadi total dari ini ya. Jumlahan dari 218 sama 109. Nah, ini jadi segini. Ini bisa diedit juga, tinggal klik. Kemudian kembali. Untuk BPP-nya, kita coba lagi masukkan biaya bahan penolongnya apa sih? Ini hanya contohnya ya, biaya bahan penolong ini hanya data demo. Kalau mau lebih valid pakai data dari teman-teman, ini jumlahnya 1. Kita tinggal tambahkan. Kita kembali dulu. Kemudian kita tambahkan yang BTK, tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya si Nais. Tinggal tambahkan. Tinggal tambahkan doang ya. Nah, ini untuk melihat HPP. Maka HPP-nya sudah siap. Kalau diklik, maka akan masuk ke menu sini. Ini. Jadi HPP-nya ya. Ini ringkasannya lah. Jadi estimasi labanya segini itu. Ini untuk HPP-nya. Nah, kita kembali. Ini udah sampai menu sini ya. Ini adalah biaya untuk lemari yang jumlahnya adalah 2. Gitu. Ini adalah biaya produksinya. Kemudian juga ada menu laporan di sini. Laporannya belum benar. Oke ya, sudah. Kemudian kita logout. Kita masuk ke akun. Masuk ke akunnya si manajer. Manajer itu ada apa sih? Manajer. Nah, untuk manajer ini adalah hanya untuk ini ya, menambahkan tenaga kerja dan untuk gaji gitu. Nanti
gajinya berapa gitu. Itu aja sih. Mungkin kalau ada penambahan fitur, teman-teman boleh request aja. Karena fitur utamanya sebenarnya ada di bagian akuntansi untuk perhitungan HPP barangnya gitu. Atau biaya produksi per barang. Kita masuk ke akuntansi. Biar lebih paham ya. Oke, kita udah masuk akuntansi tadi ya. Sebenarnya adalah fitur utamanya ada di sini sih untuk menghitung HPP nih. HPP ini. Tuh. Ada untuk menghitung ini BBB juga gitu. Nah, mungkin cukup sekian aplikasi ini. Jika teman-teman berminat silahkan kontak di WhatsApp yang ada di deskripsi. Apabila ada perubahan fitur atau penambahan fitur silahkan di request saja. Oke, baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.